Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dwi Antari Wijayanti MPD sebagai dosen pengampu matkul kewirausahaan. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang teori tentang kewirausahaan. Boleh di next? Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Aurelia Vinkan Manuel Malau, yang kedua ada Eva Pasca Luciana Ritonang, dan yang terakhir itu ada saya sendiri, Retnor Lestari. Di pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada teori ekonomi, ketiga ada teori psikologi, keempat ada teori perilaku, kelima ada teori sosiologi, keenam ada teori antropologi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan inovatif yang bermanfaat dalam memberikan suatu nilai yang lebih. Selain tahap pengembangan, seorang pengusaha juga harus memiliki teori dari kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan peluang bisnis. Teori keuangan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, seperti teori ekonomi, psikolog, perilaku, sosiologi, dan antropologi yang akan kita bahas nanti. Dengan memahami berbagai teori perusahaan, seorang pengusaha dapat mengembangkan keterampilan dan strategi yang lebih efektif dalam membangun serta mengelola suatu usaha. Selain itu, wawasan ini juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan inovasi yang lebih berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada teori ekonomi. Boleh di next. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh dalam aliran teori ekonomi. Di antaranya yang pertama ada Richard Cantillon. Si Richard ini menganggap bahwa wirausahawan sebagai individu yang mengambil resiko dalam ekonomi dengan membeli faktor produksi dengan harga yang pasti dan menjualnya dengan harga yang tidak pasti. Selanjutnya ada yang kedua, Joseph Schumpeter. Joseph memandang bahwa wirausahawan sebagai agen inovasi yang membawa perubahan dalam ekonomi melalui konsep creative destruction. Yang ketiga ada Harvey Leibenstein. Harvey ini mengembangkan konsep efisiensi teori yang menjelaskan bahwa wirausahawan berperan dalam membantu mengurangi ketidakefisiensi pasar. Yang keempat ada Gary Brohl yang menekankan peran kewirausahaan dalam membentuk organisasi dan struktur ekonomi. Boleh di next. Teori ekonomi itu mengungkapkan bahwa lahirnya dan meningkatnya wirausahawan disebabkan karena adanya peluang ekonomi. Sehingga dalam berwirausaha, pengusaha ini dapat melakukan perbuatan atau tindakan, yaitu yang pertama, berniat untuk membuat peluang ekonomi, yang kedua, menyebarkan inovasi yang luas mengenai peluang ekonomi, yang ketiga, menawarkan dorongan supaya orang-orang dapat mengambil resiko, yang keempat, menjadi inovator serta membentuk organisasi. Boleh di next.
Berkaitan dengan teori ekonomi, perkembangan kewirausahaan itu bisa dicari dengan tiga pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan klasikal. Jadi, pendekatan klasikal atau pendekatan klasik itu menekankan peran ketidakpastian dan risiko dalam kewirausahaan. Inovasi dan koordinasi merupakan aspek yang menonjol dalam kegiatan kewirausahaan. Yang ketiga, konsep utama dalam pendekatan klasikal ini melibatkan penawaran, permintaan, dan harga jangka pendek. Boleh di next. Selanjutnya ada pendekatan neoklasikal, berbeda dari pendekatan klasik yang sebelumnya. Pendekatan klasikal ini lebih berorientasi pada dinamika pasar jangka pendek. Neoklasikal ini melihat ekonomi sebagai sistem yang bergerak menuju keseimbangan. Penurunan marginal utility dan biaya produksi relatif menjadi konsep utama dalam pendekatan ini. Lalu pengusaha fokusnya itu bukan hanya sekedar mengakumulasi modal, tetapi lebih kepada bagaimana mengombinasikan sumber daya yang efisien dengan menciptakan produk baru, metode produksi yang baru, terus membentuk organisasi yang baru, dan memberitahukan sumber daya baru. Selanjutnya, inovasi dilihat sebagai hasil dari perubahan dalam peningkatan penawaran, penurunan permintaan, dan situasi keseimbangan. Boleh di next. Selanjutnya, yang terakhir itu ada pendekatan proses pasar Austria. Di pendekatan ini, itu lebih menekankan pada tindakan individu dalam mengenali peluang baru, menciptakan inovasi, dan mengambil keputusan. Peran harga dalam menyampaikan informasi dalam pendekatan ini merupakan hal atau aspek yang sangat penting karena melalui sinyal harga di pasar, pengusaha dapat mengidentifikasi peluang dan menyesuaikan strategi bisnis mereka secara maksimal atau optimal. Berbeda dari pendekatan neoklasik yang sebelumnya, pendekatan proses pasar Austria ini cenderung menuju keseimbangan. Salah. Berbeda dari pendekatan neoklasik yang menuju keseimbangan, pendekatan yang sekarang, proses pasar Austria ini, itu pendekatan yang mengakui bahwa pasar itu sifatnya dinamis, jadi tidak selalu berada dalam kondisi seimbang. Selanjutnya, pengusaha merupakan penggerak utama sistem pasar. Boleh di next. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu teori psikologi. Teori psikologi dalam kewirausahaan berfokus pada faktor psikologis yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi wirausahawan. Teori psikologi ini tidak terpaut atau tidak terpengaruh pada kondisi lingkungan sekitarnya. Teori ini menekankan bahwa karakteristik individu seperti kepribadian, motivasi, dan pola pikir itu berperan besar dalam menentukan keberhasilan suatu kewirausahaan. Oke, berikut adalah beberapa teori yang berpengaruh dalam teori psikologi. Yang pertama itu ada teori kebutuhan berprestasi atau need for achievement. Teori ini dikemukakan oleh David McClelland tahun 1961. Jadi McClelland ini menyatakan bahwa individu dengan kebutuhan berprestasi tinggi atau high need for achievement itu lebih cenderung menjadi wirausahawan. Mereka memiliki dorongan kuat untuk mencapai tujuan, menyukai tantangan, dan cenderung menghindari risiko yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori locus of control. Teori ini dikemukakan oleh Julian Rotter tahun 1966. Jadi Rotter ini menjelaskan bahwa
seorang individu dengan internal locus of control atau dengan kepercayaan bahwa keberhasilan mereka itu ditentukan oleh usaha sendiri akan lebih cenderung menjadi wirausahawan dibandingkan dengan individu yang memiliki external locus of control atau individu yang memiliki kepercayaan bahwa nasib mereka itu ditentukan oleh faktor eksternal. Next. Teori yang ketiga yaitu teori efikasi diri atau self-efficacy. Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura tahun 1977. Bandura menyatakan bahwa kepercayaan diri seseorang dalam kemampuannya atau self-efficacy itu sangat berpengaruh terhadap keputusan mereka untuk menjadi wirausahawan. Semakin tinggi tingkat self-efficacy seseorang, maka semakin besar kemungkinan ia berani mengambil risiko dan menghadapi tantangan dalam berwirausaha. Next. Yang ketiga ada teori perilaku. Teori perilaku dalam kewirausahaan ini berfokus pada tindakan nyata yang dilakukan oleh individu dalam proses kewirausahaan. Teori ini tidak hanya melihat karakteristik atau kepribadian seseorang, tetapi lebih pada bagaimana seseorang bertindak, mengambil keputusan, dan menghadapi risiko dalam menjalankan bisnis. Teori ini menekankan bahwa menjadi wirausahawan bukan hanya soal bakat atau kepribadian, tetapi juga tentang bagaimana seseorang belajar, bertindak, dan merespon situasi. Faktor lainnya seperti pembelajaran dari lingkungan, observasi terhadap wirausahawan lain, serta niat dan perencanaan yang matang itu sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku kewirausahaan. Berikut adalah beberapa teori yang berpengaruh dalam teori perilaku. Yang pertama itu ada teori kewirausahaan sebagai perilaku atau entrepreneurship as behavior, dikemukakan oleh Gardner tahun 1985. Gardner ini menolak pandangan bahwa kewirausahaan hanya bergantung pada sifat atau kepribadian seseorang. Atau yang kata lain, Gardner ini tuh menolak pandangan dari teori psikologi sebelumnya. Gardner ini menyatakan bahwa kewirausahaan adalah seperangkat tindakan yang dapat dianalisis dan dipelajari, seperti mengambil risiko, mencari peluang, dan mengembangkan strategi wirausaha. Next. Yang kedua ada teori perilaku terencana atau planet behavior, dikemukakan oleh Achen tahun 1991. Jadi Achen menyatakan bahwa niat seseorang dalam berwirausaha itu dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama itu ada sikap terhadap perilaku, yaitu seberapa positif atau negatif seseorang memandang kewirausahaan. Jadi jika seseorang itu percaya bahwa menjadi wirausahaan itu menguntungkan dan menyenangkan, maka niat mereka akan lebih kuat. Faktor yang kedua itu ada norma subjektif, yaitu pengaruh sosial dan dukungan dari orang-orang sekitar. Jika orang-orang sekitar atau lingkungan sosialnya itu mendukung, maka seseorang itu cenderung memiliki usaha untuk berwirausaha. Yang ketiga itu ada kontrol perilaku yang dirasakan, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menjalankan usaha. Jadi semakin besar rasa percaya diri seseorang terhadap kemampuannya, maka semakin besar juga niatnya untuk berwirausaha. Yang ketiga ada teori niat berwirausaha atau entrepreneurial intentions theory, dikemukakan oleh Bart tahun 1988. Bart itu menjelaskan bagaimana niat kewirausahaan atau entrepreneurial intention itu berkembang dan mempengaruhi perilaku seseorang dalam memulai usaha. Teori ini menekankan bahwa niat seseorang untuk menjadi wirausahawan adalah hasil dari interaksi antara faktor pribadi dan lingkungan. Lalu selanjutnya ada teori sosiologi. Jadi dari teori sosiologi terdapat beberapa tokoh, tapi di sini yang saya cantumkan ada 2. Yang pertama adalah Max Weber.
Max Weber memiliki pandangan bahwa sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang gejala dan tindakan sosial, di mana yang bersifat subjektif bagi individu dan tertuju pada pengamatan perilaku orang lain. Yaitu yang kedua, eh, Everett Hagen, penarikan penghormatan status hal ini terjadi ketika suatu kelompok sosial merasa bahwa tujuan dan nilai-nilai hidup mereka tidak dihormati dan dari mana mereka mengharapkan suatu pengakuan. eh, tak dari teori sosiologi kewirausahaan menjelaskan bahwa kewirausahaan ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan juga lingkungan. Pendekatan ini menyoroti bagaimana norma, nilai, jaringan sosial, serta struktur masyarakat membentuk pola perilaku kewirausahaan. Konsep utamanya dalam teori sosiologi ini adalah norma dan budaya, jaringan sosial, dan struktur sosial. Lalu, selanjutnya ada teori antropologi. Teori antropologi dalam kewirausahaan menjelaskan bahwa perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai, dan tradisi dalam masyarakat. Pendekatan ini lebih menyoroti bagaimana faktor budaya dan sejarah membentuk cara individu berwirausaha serta bagaimana bisnis berkembang dalam berbagai konteks sosialnya. Bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi dalam teori antropologi ini juga tentang bagaimana seseorang menyesuaikan dan mengadaptasi usahanya dengan norma dan tradisi masyarakat di sekitarnya. Berikut dari tokoh teori antropologi yaitu ada Clifford Geertz. Clifford Geertz ini merupakan seorang antropologi kelahiran San Francisco, California pada 23 Agustus 1926. Dalam kajian antropologinya, Geertz adalah antropologi yang menganut aliran antropologi simbolis sebagai landasan kajiannya. Masyarakat Pulau Jawa dikenal memiliki kebudayaan beragam, baik dari segi kepercayaan maupun sastra, kekuasaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, Pulau Jawa menjadi salah satu suku bangsa Indonesia yang menjadi objek kajian GERD, yaitu The Religion of Java atau Agama Jawa. Selama mengkaji masyarakat Pulau Jawa, beliau telah mempopulerkan beberapa konsep, diantaranya adalah afiliasi politik aliran dan istilah primordialisme atau nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan sejak lahir harus dipegang teguh. Yang terakhir adalah kesimpulan dari pemaparan materi kami pada hari ini. Kesimpulannya, teori kewirausahaan dapat dikelompokkan berdasarkan bidangnya, yaitu ada teori ekonomi, teori psikologi, teori perilaku, teori sosiologi, dan teori antropologi. Teori ekonomi menyoroti peran kewirausahaan dalam dinamika pasar, seperti inovasi, pengambilan risiko, dan kewaspadaan pasar. Sementara teori psikologi itu menekankan karakteristik individu, seperti motivasi berprestasi, locus of control, dan efikasi diri. Teori sosiologi itu menyoroti pengaruh budaya dan sosial dalam membentuk wirausahawan, seperti etika kerja dan perubahan status sosial. Sementara itu, teori perilaku itu menitik beratkan pada niat dan proses kewirausahaan. Teori antropologi membahas lingkungan budaya dapat mempengaruhi tingkah laku kewirausahaan. Nah, dengan berbagai pendekatan ini, kewirausahaan dipahami sebagai fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu ekonomi, psikologi, sosial, dan perilaku. Nah, dan berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kami pada hari ini. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Mungkin dari Ibu dulu, apakah ada tambahan Ibu? Ya, terima kasih untuk kelompok berapa ya? Kelompok berapa? 3 yang membahas mengenai teori-teori kewirausahaan ya. Mungkin untuk
Singkat waktu mungkin langsung kelompok berikutnya dulu, nanti setelah itu baru kita review bersama ya. Kelompok selanjutnya siapa? Coba lihat dari ini. Kelompok selanjutnya itu ada kelompok 4, Ibu. Tauri, Nabila, Mm-mm. Rina, dan Naiska. Ide dan peluang usaha ya. Iya. Oke, silakan lebih dulu presentasinya ya. Nanti setelah itu saya review bareng-bareng. Baik, saya izin untuk share screen ya, Ibu. Ya, silakan Tauri. Oke, baik. Saya izin mulai ya, Ibu dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dwi dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang ide dan peluang usaha kewirausahaan. Adapun anggota kelompoknya di sini ada Nabila Yogi Rahmadita, saya sendiri Niska Salma Safitri, Rena Aulia Fatihah, dan Tauri Afsar Ara. Kemudian untuk daftar isinya, di sini ada yang pertama definisi ide dan peluang usaha, yang kedua keterkaitan antara ide dan peluang usaha, yang ketiga sumber inspirasi ide usaha, keempat identifikasi dan analisis peluang usaha, kelima inovasi dan kreativitas, keenam faktor yang mempengaruhi keberhasilan peluang usaha, ketujuh studi kasus, dan yang kedelapan kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya, di sini ada definisi. Ide kewirausahaan adalah gagasan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda sebagai sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Peluang kewirausahaan dalam pengertian lebih mendalam dapat dibagi menjadi dua, yaitu peluang internal dan peluang eksternal. Peluang internal merupakan peluang yang memang sudah ada dalam diri wirausaha, sehingga menjadi dasar untuk membaca keadaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sedangkan peluang eksternal merupakan peluang yang lahir dari proses pembacaan kondisi atau respon seorang wirausaha atau situasi yang menurutnya berpotensi untuk menjadi peluang. Berikutnya, keterkaitan antara ide dan peluang usaha. Seorang wirausaha dapat menambah nilai suatu barang dan jasa melalui inovasi. Keberhasilan wirausaha dicapai apabila wirausaha menggunakan produk, proses, dan jasa-jasa inovasi sebagai alat untuk menggali perubahan. Oleh sebab itu, inovasi merupakan instrumen penting untuk memberdayakan sumber-sumber agar menghasilkan sesuatu yang baru dan menciptakan nilai tersendiri. Ketangguhan kewirausahaan sebagai penggerak perekonomian terletak pada kreasi baru untuk menciptakan nilai secara terus-menerus. Wirausaha dapat menciptakan nilai dengan cara mengubah semua tantangan menjadi peluang melalui ide-idenya, dan akhirnya ia akan menjadi pengendali usaha. Baik, selanjutnya di sini ada sumber ide usaha, di mana di sini dikatakan gagasan usaha yang baik itu akan menjadi modal dasar bagi keberhasilan usaha. Nah, di sini terdapat sumber ide usaha yang berasal dari beberapa macam sumber, yaitu diantaranya yang pertama itu dari pengalaman pribadi. Jadi dasar utama ide awal biasanya itu dari pengalaman pribadi, di mana pengetahuan yang didapatkan seseorang nantinya akan dapat membantu seseorang tersebut untuk melihat kemungkinan dengan memodifikasi produk yang telah ada atau memperbaiki pelayanan dan juga menduplikasi konsep dalam lokasi yang berbeda. Kemudian yang kedua itu bisa berasal dari minat atau hobi. Jadi jika seseorang itu memiliki suatu minat atau hobi terhadap suatu bidang tertentu, nantinya juga akan melahirkan suatu ide untuk mendirikan usaha yang berkaitan dengan hobi tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu dengan penemuan riset usaha dan produk, di mana ini merupakan metode yang terukur karena berdasarkan riset kebutuhan pasar, sehingga hasilnya akan tepat berdasarkan apa yang dibutuhkan pasar dan konsumen.
Yang keempat, itu dari pameran. Di sini sumber lain untuk menemukan ide dari suatu bisnis adalah dengan menghadiri suatu pameran. Jadi dengan menghadiri suatu pameran produk atau perdagangan gitu biasanya kan akan banyak eh, apa namanya jualan-jualan gitu ya, banyak ide-ide lah nanti yang akan muncul dari sana gitu. Sebenarnya balik lagi nanti dari ide ataupun dilihat dari gimana riset pasarnya, tapi dengan kita mendatangi suatu pameran itu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada melalui survei. Nah, inti dari suatu ide bisnis baru biasanya itu kan seharusnya adalah dengan pelanggannya. Jadi, kebutuhan dan keinginan dari pelanggan, alasan pemilihan produk atau jasa oleh pelanggan itu dapat dipastikan melalui survei secara formal atau non-formal. Jadi, di sini kita melakukan dengan survei gitu. Kita survei ke konsumen-konsumen di sekitar apa kebutuhan yang atau keinginan dari pelanggan tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada keluhan. Nah, keluhan dan kekecewaan dari pelanggan itu telah banyak menghasilkan produk dan jasa baru. Jika konsumen mengeluh tentang suatu produk atau jasa, maka akan terdapat potensi untuk menghasilkan ide usaha baru untuk membuat produk atau jasa yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya itu udah belajar dari kesuksesan orang lain, di mana dengan kita melihat kesuksesan dari pengusaha lain yang sudah bertahan lama, itu akan patut dijadikan acuan dalam membuka usaha. Namun, tidak menduplikasi bisnis tersebut gitu secara keseluruhan. Jadi kita harus inovasi juga gitu dari contoh yang ada. Kemudian yang terakhir itu dengan mengikuti perkembangan tren. Nah, bisnis yang ingin cepat berkembang itu harus mengikuti namanya tren pada saat itu gitu ya. Namun tren ini seringkali cepat berubah sehingga sebagai pengusaha itu nanti kita harus tetap memiliki solusi apabila tren bisnis tersebut itu sudah tidak digemari lagi. Oke, selanjutnya di sini ada kriteria ide usaha yang baik. Itu di mana ide bisnis atau ide usaha yang baik itu dapat dikatakan jika memiliki 4 kriteria berikut. Yang pertama itu profit. Jadi, sebuah ide usaha itu harus dapat namanya menguntungkan pemilik usaha dengan cara menghasilkan laba atau keuntungan gitu ya, sehingga dapat menutup semua biaya yang timbul. Kemudian yang kedua itu kreatif dan inovatif. Nah, dengan menciptakan suatu produk baru atau meningkatkan fitur dari produk yang sudah ada, dapat menjadi daya tarik untuk konsumen. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu problem solver, atau produk yang dihasilkan itu pastinya juga harus mampu mengatasi masalah yang sedang muncul. Dan yang terakhir yaitu tahan terhadap perubahan pasar. Jadi ide usaha yang baik juga harus bisa berkembang dan mampu bertahan meskipun ada persaingan pasar yang ketat. Baik, selanjutnya di sini ada penjelasan gimana mengembangkan ide usaha. Sini ada gambarnya, gitu gambar 6.1. Bagaimana mengembangkan ide-ide baru, ini sumbernya juga tertera. Jadi yang pertama itu ada perbaiki produk yang sudah ada. Nah, produk yang sudah ada itu pastinya perlu ada perbaikan gitu ya, karena sangat penting kita dengan mengidentifikasi suatu produk, maka nantinya kita bisa mengembangkan beberapa inovasi sehingga akan muncul gitu produk yang dapat diminati dan dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian selanjutnya itu mengenali kebutuhan pasar. Mengenali kebutuhan pasar juga merupakan langkah di mana nantinya kita dapat mendapatkan informasi tentang kebutuhan konsumen. Dengan mengenali kebutuhan pasar, nanti berarti kita dapat mengetahui produk-produk apa aja yang sedang dibutuhkan gitu di dalam lingkungan pasar dan dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Kemudian, mengkombinasikan beberapa industri yang saling mendukung menjadi satu kesatuan, itu nantinya bisa menunjang suatu produk dan sehingga keunggulan produk itu lebih daripada produk yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, kita juga harus memahami kecenderungan atau tren yang sedang berkembang karena dapat mengubah pola kehidupan konsumen, baik dari gaya hidup dan pengetahuannya gitu. Dan yang terakhir, yaitu mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada, itu juga perlu untuk membangun suatu produk agar kita dapat membuat produk
yang normal dan mudah diterima oleh masyarakat di sekitar. Baik, selanjutnya di sini menilai peluang usaha. Kalau tadi kan ada ide dan ini peluang. Jadi peluang usaha di mana diproses oleh pebisnis yang tepat akan mampu bertahan dalam persaingan pasar. Nah, peluang usaha yang baik itu harus bisa memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, usaha yang dijalankan berpotensi menghasilkan laba dan menguntungkan. Kemudian yang kedua, dapat dikembangkan dalam skala besar. Yang ketiga, bukan usaha musiman. Yang keempat, memiliki nilai jual. Yang kelima, kelayakannya sudah teruji. Dan yang keenam, model usahanya dapat bertahan lama. Nah, selanjutnya di sini adalah beberapa langkah untuk menetapkan peluang usaha. Jadi yang pertama itu dengan menciptakan produk baru dan berbeda. Di sini perlu yang namanya kreativitas dan inovasi gitu ya terhadap produk yang akan dipasarkan, di mana nantinya itu menjadi poin penting gitu. Kita bisa nggak menarik minat konsumen gitu, bisa dengan membuat produk baru atau dengan membuat produk yang sudah ada tapi kita kembangkan lagi gitu, kita berikan inovasi di dalamnya. Kemudian yang kedua itu mengamati potensi produk pesaing dan mencari kelemahannya. Nah, dengan produk yang dihasilkan itu kan pastinya nanti harus memiliki kelebihan gitu dari produk yang biasanya dipasarkan oleh pesaing-pesaing atau dipasarkan oleh produk produsen yang sudah ada sebelumnya. Jadi, apabila produk yang dihasilkan berbeda, maka kita juga harus bisa menjelaskan keunggulan utama dari produk kita tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis produk dan proses produksinya. Ini juga penting, di mana nantinya ini dapat menjamin apakah jumlah dan kualitas produk itu akan memadai atau tidak, sehingga tingkat efisiensinya itu dapat terukur. Kemudian yang keempat yaitu menetapkan biaya awal. Biaya ini juga penting, di mana biaya untuk menghasilkan produk tersebut itu harus diketahui besarannya dan berapa nilai yang harus dibutuhkan gitu ya di awal. Kemudian yang kelima itu memperhitungkan risiko yang terjadi. Jadi risiko dalam bisnis itu pasti ditemui, sehingga kita juga wajib yang namanya melakukan antisipasi gitu dan mengenali setiap risiko yang akan muncul. Seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, di mana hal-hal yang berpengaruh positif pada usaha itu mampu mendukung dan menjadi kekuatan usaha. Kemudian weakness itu adalah hal yang kurang baik dalam suatu usaha. Melihat kelemahan apa saja yang dimiliki sehingga tidak memaksakan yang tidak bisa dalam suatu usaha. Kemudian yang selanjutnya ada opportunities, yaitu semua hal yang ada di dalam masyarakat dan berpengaruh positif pada usaha. Kemudian yang terakhir itu ada threats, yaitu semua bentuk hal yang berpengaruh negatif pada usaha yang akan dijalankan, baik dari berbagai aspek yang ada. Oke, di sini ada contoh analisis SWOT untuk usaha makanan. Jadi di sini misalnya di bagian kekuatan tadi atau di bagian strength, itu yang pertama bahan bakunya mudah didapat, kemudian harganya terjangkau, dan kualitasnya baik dan enak. Nah, untuk kelemahan atau weakness-nya, ternyata di sini tenaga kerjanya itu belum terampil. Terus kemasannya masih biasa dan belum ada izin PIRT atau sertifikasi produk. Dan yang terakhir itu produknya ternyata tidak tahan lama. Kemudian untuk peluang atau opportunities-nya itu pemasarannya bisa dilakukan secara online, produksi untuk semua kalangan, dan pengembangan dengan berbagai varian rasa. Dan yang terakhir itu ada threats atau ancamannya. Ternyata untuk produk makanan ini itu sudah banyak kompetitor dengan usaha yang sejenis dan kompetitor tersebut juga memiliki berbagai paket promosi. Nah, ini jadi contoh dari analisis SWOT untuk usaha makanan. Seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, sebelumnya kalau misalkan nanti suara saya kurang jelas, boleh dikasih tahu ya. Jadi yang selanjutnya itu ada inovasi dan kreativitas dalam pengembangan ide usaha. Nah, jadi kalau dalam dunia bisnis itu, kreativitas
Nah, jadi kalau dalam dunia bisnis, inovasi itu terdiri dari 4 jenis. Di antaranya, yang pertama itu ada penemuan. Jadi proses ini tuh merupakan kreasi dari suatu produk, jasa, ataupun proses baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi kalau penemuan ini kita menemukan ide baru yang belum pernah ada sebelumnya. Terus selanjutnya ada pengembangan. Jadi kalau pengembangan ini adalah proses pengembangan suatu produk atau jasa yang sudah ada sebelumnya. Jadi sebenarnya ide ini tuh udah ada, cuman kita kembangkan gitu. Terus yang selanjutnya ada duplikasi. Duplikasi itu adalah peniruan. Jadi kita meniru suatu produk atau jasa yang udah ada, tapi tetap menambahkan sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan bisnis. Dan yang terakhir itu ada sintesis. Jadi sintesis ini adalah perpaduan dari konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Jadi proses ini itu meliputi pengambilan sejumlah ide yang sudah ditemukan, lalu dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Boleh di... Nah, setelah kita menentukan peluang usaha tadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan peluang usaha ya. Jadi di antaranya yang pertama itu peluang itu kalau dikatakan berhasil kalau dia memenuhi ciri-ciri peluang bisnis yang baik, bukan tiruan. Terus yang kedua itu berawal dari uji tes pasar dan uji coba atau trial. Terus dia juga mengikuti dan memenuhi kebutuhan konsumen. Terus mengikuti tren atau kecenderungan perubahan pasar. Terus dapat terus-menerus inovasi dan meningkatkan kualitasnya. Habis itu resiko kegagalannya tidak besar saat pertama kali dimulai. Dan yang terakhir itu merupakan alternatif terbaik dari peluang-peluang yang ada. Terus sedangkan suatu peluang usaha itu dapat dikatakan gagal jika yang pertama itu dia kebutuhan pasarnya tidak bersifat kontinu sehingga hanya bersifat jangka pendek. Terus yang kedua peluangnya itu sudah kadaluarsa atau udah banyak orang yang pakai bisnis itu. Jadi atau bisa juga udah terjadi perubahan gitu, udah ketinggalan tren tapi kita baru masuk. Nah itu juga bisa disebut suatu kegagalan. Terus yang ketiga survei pasarnya tidak akurat, terus sudah ditiru atau dibuat oleh orang lain, kemudian daya belinya rendah, terus tingkat kebutuhannya kecil, dan yang terakhir itu pemilihan alternatif ini salah. Selanjutnya boleh dilanjut. Oke, selanjutnya ada studi kasus dari mengelola ide menjadi peluang usaha. Jadi di sekitar tahun 2008, ada dua pria yang menyewa kamar di San Francisco yang mengalami kesulitan dalam membayar biaya sewa apartemennya mereka. Nah, mereka ini adalah Brian Chesky, seorang lulusan desain, dan rekannya Joe Gebbia. Nah, karena masalah keuangan tersebut, Brian dan Joe itu bekerja sama dengan Nathan Blecharczyk untuk menyewakan tempat tinggal mereka kepada orang lain. Nah, Brian ini mengubah nama apartemennya menjadi Brian ini mengubah apartemennya itu menjadi tempat menginap dengan konsep matras angin dan menyediakan sarapan bagi para tamu. Nah, ia melakukan hal ini karena pada saat itu kamar hotel di sekitar apartemennya itu penuh karena adanya konferensi desain. Nah, untuk setiap malamnya, Brian menetapkan tarif sebesar $80 AS atau sekitar 1,1 juta rupiah. Nah, sejak mulai menyewakan tempat tinggalnya, Brian sama Joe itu akhirnya bisa bayar sewa apartemennya mereka. Nah, di tahun yang sama, mereka itu mendirikan perusahaan startup namanya Airbed and Breakfast. Karena di konsep awalnya itu kan dia juga cuman apa ya, menyediakan matras angin sama nyediain sarapan. Nah, dalam upaya memasarkan bisnisnya mereka, mereka itu melakukan strategi unik dengan menjual sereal bertema politik, yaitu namanya Obama Oz dan Cap and McCain's, yang seharga itu $40 AS atau sekitar 500.000, 85.000. Nah, di konvensi Nasional Demokrat. Nah, keuntungan dari penjualan sereal itu kemudian mereka gunain nih sebagai eh, untuk mengembangkan bisnis dan mengubah nama startup
mereka menjadi Airbnb yang sekarang kita juga tahu ya ada Airbnb. Nah, selain itu mereka juga meningkatkan kualitas layanan akomodasi yang mereka tawarkan. Jadi nggak lagi cuman nyediain matras angin dan cuman nyediain sarapan gitu. Jadi ada banyak fasilitas yang akhirnya sekarang itu ditawarkan oleh Airbnb. Nah, seiring berjalannya waktu, Airbnb ini semakin dikenal oleh para turis dan menarik perhatian para investor karena yang saya tahu juga di Airbnb ini banyak tempat-tempat yang apa ya tergolong murah gitu untuk turis. Jadi kita lebih bisa affordable untuk bayar dibanding ke hotel. Nah, di tahun 2017 itu Airbnb itu mendapat keuntungan bersih sebesar 93 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 6 triliun rupiah. Nah, sementara itu pada tahun 2018 jumlah tamu yang menginap di melalui Airbnb itu sudah mencapai 3,5 juta orang setiap harinya. Jadi benar-benar bisnisnya ini berkembang banget yang awalnya itu dia cuman apa ya memanfaatkan peluang yang ada dari kondisi sekitarnya, kondisi lingkungan sekitarnya dia, tapi akhirnya jadi berkembang banget. Jadi bisnis yang sangat luar biasa. Kayak boleh di next, Tauri. Nah, jadi kesimpulannya itu, kewirausahaan adalah proses menciptakan dan mengelola bisnis dengan memanfaatkan peluang pasar. Nah, peluang usaha ini bisa berasal dari faktor internal, keahlian dan pengalaman, maupun eksternal seperti tren pasar dan kebutuhan konsumen. Nah, untuk mengembangkan ide bisnis yang sukses, inovasi ini sangat diperlukan, baik dalam produk, layanan, maupun strategi bisnis. Analisis SWOT itu juga membantu wirausaha menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis. Nah, keberhasilan usaha ditentukan oleh daya tahan terhadap perubahan besar, solusi yang ditawarkan bagi konsumen, serta keberlanjutan bisnis. Nah, sebaliknya, kegagalan sering disebabkan oleh kurangnya riset pasar, persaingan yang tinggi, dan rendahnya daya beli konsumen. Studi kasus Airbnb yang tadi sudah ditunjukkan itu membuktikan gitu bahwa ide sederhana itu dapat berkembang menjadi bisnis besar melalui inovasi, validasi pasar, dan strategi pemasaran yang unik. Kesuksesan kewirausahaan bukan hanya soal memiliki ide, tetapi bagaimana ide tersebut itu dieksekusi dengan strategi yang tepat dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar. Oke, boleh di next. Nah, untuk rekomendasinya, menciptakan bisnis yang sukses, wirausaha perlu menggali ide dari berbagai sumber, seperti pengalaman, riset pasar, dan tren. Analisis SWOT itu juga perlu dilakukan untuk menilai potensi dan risiko usaha sebelum dieksekusi. Inovasi itu berkelanjutan diperlukan agar bisnis tetap relevan dan kompetitif di pasar. Selain itu, validasi pasar melalui uji coba produk dapat mengurangi risiko kegagalan usahanya. Strategi pemasaran yang kreatif seperti pemanfaatan media sosial dan diferensiasi produk juga penting untuk menarik pelanggan dan memperkuat posisi bisnis. Boleh di next. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan atau terdapat tambahan dari Ibu Dwi, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman dulu, apakah ada pertanyaan terhadap kelompok yang sudah presentasi tadi? Silahkan. Oh iya, izin Ibu, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk Mhm. presentasi kami, boleh langsung raise hand aja ya teman-teman dan disebutkan pertanyaannya. Oke, di layar saya udah ada Gaitsa sama Dahlia. Mungkin untuk Gaitsa boleh disebutkan dulu pertanyaannya. Ya, terima kasih kelompok. Izin bertanya,
Kalau dalam situasi kalau kayak di mana ada persaingan ketat, menurut kelompok itu gimana kita bisa menemukan cara untuk membedakan produk atau usaha yang kita jalankan dengan cara yang tak terduga atau inovatif. Apa jelas kelompok? Ya, sudah jelas pertanyaannya, Gaitsa. Terima kasih Terima ya. kasih. Iya. Oke, selanjutnya boleh untuk Dahlia disebutkan pertanyaannya. Terima kasih Mbak. Izin bertanya. Tadi itu di slide yang 7 ada tentang mengikuti tren ya. Sama halaman 6, slide 16 itu tentang faktor keberhasilan usaha. Nah, itu kan ada tren pasar yang bisa menguntungkan tapi juga cepat berubah atau bisa apa ya ibaratnya pedang bermata dua gitu ya. Menguntungkan tapi cepat berubah. Nah, menurut kelompok strategi apa yang bisa dipakai untuk memastikan kalau usaha yang berbasis tren itu tetap bertahan tapi setelah trennya udah berlalu? Apakah jelas, Pak? Oke, sudah jelas Dahlia pertanyaannya. Terima kasih. Oke, mungkin untuk selanjutnya di layar saya ada Kalista. Boleh untuk Kalista disebutkan pertanyaannya? Oke, terima kasih kelompok. Sebelumnya aku mau nanya untuk kelompok yang pertama tampil tadi. Boleh kan ya Ibu langsung disebutkan aja pertanyaannya ya? Ya, silakan aja. Jadi tadi kan di dalam teori psikologi ada efikasi diri atau self efikasi. Nah, mempengaruhi keberanian mengambil resiko dalam berwirausaha. Bagaimana sih cara meningkatkan self efikasi seorang yang ingin menjadi pengusaha? Gitu. Oke, untuk pertanyaan dari Kalista sudah dicatatkan ya kelompok yang sebelumnya? Sudah Oke, ya. sudah. Oke, Eva. Mungkin selanjutnya boleh ke Siska. Silakan disebutkan pertanyaannya ya, Siska. Oke, makasih Abil. Mungkin pertanyaannya untuk kelompok 4. Gimana sih caranya kita bisa tahu gitu kalau misalkan ada peluang di depan kita? Karena kadang-kadang itu kita nggak sadar gitu bahwa itu tuh termasuk peluang gitu. Dan gimana caranya kita dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan baik dan bisa tepat sasaran gitu. Terima kasih Abil, apakah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas, Siska, pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin yang terakhir untuk Salsabila boleh disebutkan pertanyaannya, Permas. Oke, makasih. Tapi izin nanyanya ke kelompoknya Aurel ya. Tadi itu ada dibahas itu konsep creative description ya yang ditemukan oleh Joseph Schumpeter. Nah, itu tuh bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Pertanyaannya.
Oke, jadi aku orang dari kelompok 2 tadi yang pertama presentasi izin menjawab pertanyaan dari Kalista. Pertanyaannya itu dalam teori psikologi, efikasi diri atau self-efficacy mempengaruhi keberanian mengambil resiko dalam berwirausaha. Bagaimana cara meningkatkan self-efficacy seseorang yang ingin menjadi pengusaha? Caranya itu terdapat beberapa langkah. Pertama itu bisa dimulai dengan langkah kecil yang realistis, itu seperti menjalankan wirausaha dalam skala yang kecil terlebih dahulu, seperti menawarkan produk ke saudara atau ke teman terlebih dahulu, dan mengevaluasi setiap progres untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam berwirausaha. Yang kedua itu bisa menanamkan mindset bahwa kegagalan merupakan pembelajaran yang berharga untuk kedepannya dan proses menuju keberhasilan. Yang ketiga, belajar dari pengusaha sukses melalui studi kasus, seminar, atau mentoring. Bisa juga bergabung dalam komunitas bisnis untuk melihat langsung cara kerja pengusaha lain. Yang keempat, itu bisa mendapatkan dukungan sosial dan motivasi dari teman-teman ataupun komunitas bisnis, atau juga bisa mentor. Yang kelima itu menghindari stres dan pemikiran negatif, bisa dilakukan dengan meditasi, olahraga, atau journaling, dan menggantikannya dengan afirmasi yang positif. Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Jelas kelompok, terima kasih. Baik, terima kasih, Calista. Baik, selanjutnya saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaannya dari Salsabila Permaswari. Pertanyaannya, bagaimana konsep creative destruction yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter mempengaruhi perkembangan ekonomi? Nah, konsep tersebut itu pengaruhnya lumayan banyak terhadap perkembangan ekonomi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong inovasi dan efisiensi. Jadi perusahaan itu yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi atau model bisnis yang baru, itu akan tergantikan oleh yang lebih inovatif sekarang. Contohnya, peralihan dari mesin ketik yang digunakan pada zaman dahulu itu ke komputer. Selanjutnya ada contoh lainnya, bisnis DVD itu sekarang beralih ke layanan streaming. Terus pengaruh yang kedua itu ada peningkatan produktivitas. Jadi teknologi baru seringkali meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan biaya dan mempercepat proses bisnis. Jadi semakin eh, konsepnya itu, konsepsi Joseph itu mempengaruhi tingkat produktivitasnya. Jadi semakin banyak produk-produk yang dihasilkan dan juga biayanya semakin berkurang gitu. Karena sudah memakai teknologi dan tenaga kerja yang lebih rendah. Selanjutnya, pengaruh yang ketiga mengubah struktur pasar dan lapangan kerja. Jadi, industri yang lama yang tidak bisa beradaptasi akan mengalami penurunan, sementara industri baru yang menciptakan pekerjaan dan peluang bisnis baru itu akan mengalami kenaikan. Misalnya, munculnya ekonomi digital telah menggeser tenaga kerja dari industri tradisional ke sektor teknologi dan layanan online. Dan yang terakhir itu siklus pertumbuhan dan krisis. Jadi creative destruction itu bisa menciptakan ketidakstabilan ekonomi jangka pendek karena perusahaan dan tenaga kerjanya itu harus beradaptasikan dengan perubahan-perubahan yang ada dan juga dengan teknologi zaman sekarang. Namun dalam jangka panjang proses konsep creative destruction ini itu dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Apakah sudah cukup menjawab, Salsabila? Sudah menjawab kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali.
Ya, sebelumnya izin Bu Dwi untuk menjawab pertanyaan dari Siska ke kelompok 4. Tadi pertanyaan Siska itu bagaimana caranya kita dapat mengetahui ada peluang di depan kita. Karena terkadang ada yang nggak sadar kalau itu tuh termasuknya peluang. Dan gimana caranya kita untuk memanfaatkan peluang itu dengan baik dan tepat sasaran. Ya mungkin izin untuk menjawab dari pengetahuan saya dan hasil diskusi dari kelompok juga. Jadi emang banyak orang yang sering nggak sadar kalau peluang itu udah di depan mata. Karena mungkin bentuknya itu nggak selalu jelas dan gamblang kalau itu tuh peluang gitu. Nah, menurut kelompok kami, itu untuk mengenali dan memanfaatkan peluang dengan baik itu mungkin yang pertama kita bisa peka terhadap masalah di sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada orang-orang yang kesulitan atau kayak mereka butuh sesuatu, itu tuh sebenarnya apa ya, salah satu sign atau sinyal kalau ada kebutuhan yang belum terpenuhi, yang artinya itu bisa juga jadi peluang. Contohnya kayak tadi juga yang studi kasus yang Airbnb, kayak karena dia melihat banyak orang yang apa ya, nggak bisa nginep di hotel tersebut dan dia mengubah apartemennya jadi sebuah tempat untuk penginapan, itu kan apa ya, jadi contoh juga gitu kalau mereka ini peka terhadap masalah sekitar dan mengubah itu tuh jadi peluang usaha yang akhirnya ternyata usahanya itu juga berkembang dengan sangat pesat dan baik gitu. Nah, yang kedua, ingin belajar hal baru. Nah, mulai dengan keluar dari zona nyaman dan eksplor banyak hal baru, seperti kita ikut komunitas, seminar, atau ngobrol dengan orang yang beda pengetahuan bidang gitu sama kita. Jadi kita bisa memperoleh apa ya, ide-ide dari mereka juga, dari hasil diskusi juga gitu. Nah, yang ketiga mungkin kita bisa lihat tren dan perubahan sekitar. Karena zaman ini berkembangnya sangat pesat, jadi mungkin perubahan gaya hidup, teknologi, ekonomi, atau bahkan peraturan itu tuh bisa jadi peluang yang besar juga kalau kita apa ya, bisa ngelihat itu tuh dengan jeli gitu. Jadi benar-benar kita coba analisis kira-kira apa nih dari perubahan di sekitar ini yang bisa kita jadikan menjadi peluang usaha gitu. Nah, yang terakhir itu mungkin ada uji coba dan evaluasi. Nah, biasanya untuk melakukan wirausaha itu kan kita emang harus menguji coba dalam membuatnya langsung ya. Nah, karena dari hal itu, kita tuh bisa mengetahui evaluasi produk atau usaha kita yang sekiranya bisa jadi improvement untuk ke depannya, untuk produksi yang selanjutnya, atau untuk pokoknya untuk apa ya, untuk teknis selanjutnya gitu. Jadi bisa eh, ada yang diperbaiki dari evaluasi dari konsumen atau dari sesimpel samplingnya aja. Nah, tadi di pertanyaannya itu disebutkan juga gimana sih cara untuk memanfaatkan peluang dengan tepat. Nah, mungkin yang pertama itu menganalisa dengan bijak. Jadi, eh, coba dianalisis lagi apakah peluang atau kemungkinan ini tuh bisa sejalan gitu dengan visi dan nilai yang udah kita tentuin di awal untuk berkomitmen untuk wirausaha. Nah, yang kedua itu kita bisa rancang strategi. Jadi, langsung aja tentuin langkah-langkah yang mau kita mulai dalam berwirausaha supaya apa ya, kita bisa lihat juga gitu kalau misal kita udah eksekusi, kita bisa ngelihat kira-kira langkah mana yang sekiranya tepat dan langkah mana yang mungkin untuk step selanjutnya itu nggak perlu kita lakukan. Yang ketiga adalah ambil tindakan yang cepat. Jadi kalau misalnya kita udah ngelihat peluang yang ada, akan lebih baik jika kita tuh langsung eksekusi, tapi tetap memperhatikan hal-hal yang sebelumnya harus dilewati dulu, kayak analisis SWOT dan lain-lain gitu. Terus yang terakhir ada konsisten dan adaptif. Jadi dalam menjalani apa ya, wirausaha, setelah udah ada peluangnya itu kita langsung jalani, tapi tetap harus fleksibel dan kalau ada hal-hal yang jadi perubahan dan itu bisa berefek baik dengan untuk apa ya, untuk usaha kita, tetap kita lakukan gitu. Jadi kita terbuka juga untuk improvement dan eh, saran dari konsumen. Seperti itu, Ibu.
Nah, untuk Siska, apakah jawabannya sudah menjawab pertanyaannya? Sudah cukup jelas, Abil. Terima kasih banyak kelompok. Oke, terima kasih juga Siska. Baik, selanjutnya mungkin saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Dahlia tadi ya. Untuk pertanyaannya itu tadi tren pasar itu bisa menjadi pedang bermata dua gitu. Jadi di satu sisi itu bisa menguntungkan, tetapi di sisi yang lainnya juga dapat cepat berubah. Kemudian pertanyaannya itu strategi apa yang bisa diterapkan untuk memastikan usaha yang berbasis tren itu akan tetap bertahan setelah tren tersebut itu telah berlalu. Baik, berdasarkan hasil riset dan diskusi dari kelompok kami, jadi di sini dapat diterapkan beberapa strategi gitu ya. Nah, yang pertama itu gunakan tren itu sebagai pintu masuk. Jadi uh, bukan sebagai tujuan gitu, hanya sebagai alat gitu, bukan sebagai fondasi utama, tapi hanya sebagai pintu masuk. Artinya di sini kita dapat memanfaatkan tren itu untuk menarik perhatian dari konsumen atau mendongkrak penjualan. Tetapi di lain sisi, kita juga tetap membangun yang namanya identitas merek dan produk yang sekiranya itu dapat bisa bertahan dengan jangka panjang. Mungkin untuk contoh yang apa ya available yang ada gitu ya di sekitar kita, itu contohnya itu misalnya di brand Miniso gitu ya. Kalau ibu dan teman-teman tahu gitu ya, awal-awal kan itu dia naik banget itu karena trennya tuh kalau nggak salah produknya itu lucu-lucu gitu, terinspirasi sama gaya-gaya Jepang atau Korea. Nah, tapi mereka itu nggak cuma jual barang yang tren pada saat itu, di mana mereka itu akhirnya membangun yang namanya jaringan retail global. Gitu, dia membuat variasi-variasi produknya, kemudian memberikan pengalaman belanja yang baik gitu kepada konsumennya. Sehingga meskipun tren barang-barang lucu itu tadi sudah mulai surut, nah sampai sekarang pun mereka tetap bertahan karena tadi punya basis konsumen yang setia dan pendistribusiannya luas gitu. Jadi banyak variasi dan pengembangan-pengembangan lainnya. Kemudian yang kedua itu bisa juga dengan melakukan diversifikasi produk. Itu artinya kita juga harus mengembangkan varian produk baru yang lebih timeless atau tidak tergantung dengan tren gitu ya. Nah, ini juga nantinya dapat membuat bisnis itu tetap relevan meskipun trennya itu sudah lewat. Terus yang ketiga, yang pasti juga tadi sudah dikatakan, kita juga harus membangun yang namanya merek atau branding dengan kuat. Jadi dengan adanya branding yang kuat nantinya akan pasti membuat konsumen itu tetap loyal meskipun trennya itu sudah berubah. Nah, di sini PR kita nantinya kita juga harus menciptakan bagaimana merek yang kita punya itu harus dapat mempunyai nilai yang unik gitu ya. Jadi nggak hanya ikut-ikutan. Seperti itu. Terus yang selanjutnya mungkin juga harus membangun komunitas dan loyalitas dengan pelanggan tadi. Jadi kita buat hubungan emosional yang baik gitu dengan pelanggan, bukan hanya hubungan jual beli, tapi juga uh, hubungan yang sekiranya tadi kan bisa melalui survei dan sebagainya gitu ya. Jadi setelah produknya ada, kita buat sekiranya gimana dari kepuasan konsumennya gitu. Jadi kita juga bisa memperbaikinya jika ada yang perlu diperbaiki gitu. Jadi dengan cara ini nantinya konsumen akan tetap mendukung walaupun trennya itu sudah bergeser. Kemudian yang selanjutnya itu juga pasti harus ada adaptasi dan inovasi secara berkala, di mana kita juga harus pantau gitu trennya, tren barunya apalagi nih. Nah, kita juga bisa lakukan inovasi-inovasi berdasarkan tren tersebut gitu. Jangan sampai kita puas dengan satu formula yang sukses pada saat itu doang gitu. Jadi kita selalu mengikuti tren juga gitu. Jadi intinya tadi kesimpulannya yang pertama itu jangan hanya ikut-ikutan tren gitu ya. Jangan hanya menumpang tren, tapi juga kita harus bisa membangun nilai bisnis yang kuat. Kemudian kita juga harus fokus pada inovasi, adaptasi, dan hubungan jangka panjang gitu dengan pelanggan ataupun produk yang akan kita buat. Dan yang terakhir itu tadi kita jadikan tren ini sebagai alat gitu, bukan sebagai tujuan. Mungkin seperti itu untuk jawabannya. Apakah sudah cukup jelas, Dahlia? Iya, sudah cukup jelas. Oke, Terima kasih baik. rekan kelompok. Ya, terima kasih kembali, Dahlia.
Tes, halo, mungkin suara saya terdengar nggak ya? Terdengar ya, Nak? Oke. Saya izin jawab pertanyaan akhir dari Kalau cuma dia sendiri bosnya gitu ya di sini. Oh, mau bosnya dong kan dia. Nanti bosnya dong bukan dia. Dia bahkan itu bosnya itu yang sebenarnya itu dia. Oke, Fauzan mungkin boleh di mute dulu kali ya mic-nya. Ya, terima kasih. Aku izin jawab pertanyaan terakhir tadi dari Gaisa ya. Pertanyaannya itu, sebentar. Jadi pertanyaannya itu kayak dalam situasi di mana ada persaingan ketat, menurut kelompok itu gimana kita bisa menemukan cara untuk membedakan produk atau usaha yang kita jalankan dengan cara yang tidak terduga atau inovatif. Jadi sebenarnya kalau untuk dalam situasi persaingan ketat itu, cara terbaik untuk membedakan produk atau usaha kita itu sebenarnya dengan berpikir dari sudut pandang konsumen atau kita cari tahu masalah sama kebutuhan mereka itu apa aja yang bisa terjadi secara maksimal oleh investor. Jadi nanti dari masalah-masalah konsumen itu kita bisa membuat atau mengembangkan produk sehingga kita tuh bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, kalau untuk contoh pendekatannya itu sebenarnya ada banyak ya. Kalau untuk pendekatan yang tidak terduga atau inovatif, di antaranya contoh tuh yang pertama bisa dengan menggabungkan dua konsep yang sebenarnya itu tidak biasa digabungkan gitu. Jadi ada namanya cross industry intelligence. Jadi kita tuh menggabungkan dua ide dari kita. Contohnya kalau sekarang yang udah marak itu ramainya tuh ada gabungan antara industri sama co-working atau produksi. Banyak kalau sekarang tuh banyak kafe-kafe yang tempat buat makan, tempat buat nongkrong gitu kan. Tapi kalau sekarang kita juga jadi tempat kerja gitu. Jadi kalian kita kopi, kita bisa sambil kerja dengan nyaman, menghapus juga sudah wifi kayak gitu. Bahkan kadang juga ada beberapa SM itu yang udah disediakan ruang meeting. Terus industri. Terus selain itu juga kita bisa pakai eksplorasi teknologi atau tren sosial yang berkembang. Kalau ini jelas ya, jadi kita bisa, tapi seperti yang tadi udah jelasin, tren itu masuk atau kantor itu jadiin pintu masuk. Kita lihat tren apa yang lagi rame belakangan ini, kita jadi tren itu sebagai pintu masuk. Nah, nanti dari situ kita bisa mulai mengembangkan produk kita sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kayak gitu. Pokoknya tuh diferensiasi itu bisa datang dari nilai-nilai kecil, tapi itu relevan sama konsumen. Baik dari sudut produk, cara pelayanan, kemasan, atau bahkan cara kita membangun komunitas kita bisa membedakan usaha kita sama kompetitor kayak gitu. Jadi intinya tuh kita cara terbaik untuk membedakan kita sama kompetitor tuh kita berpikir dari sudut pandang konsumen. Oke, terima kasih Deisa. Mungkin dari diskusi ada yang Suaranya agak kecil ya. Apa kedengeran tadi? Agak sedikit kecil sih Ibu, tapi masih Masih terdengar. kedengeran ya. Oke. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab?
Sepertinya sudah terjawab semua, Ibu, untuk pertanyaan kelompok 3 dan 4. Oke, sudah ya, sudah semua ya. Oke, baik. Oke, terima kasih buat kelompok yang presentasi hari ini ya. Sepertinya sudah bagus ya presentasi yang disampaikan. Jadi itu membahas mengenai yang pertama adalah teori-teori kewirausahaan ya. Jadi mungkin saya nggak mengulang lagi apa sih intinya merangkum tadi ya beberapa teori-teori kewirausahaan yang sudah dipresentasikan tadi gitu ya, apa sih manfaatnya kita tahu gitu ya eh mengenai teori-teori kewirausahaan. Mungkin teori kewirausahaan itu kan menjadi semacam landasan ya, landasan pengetahuan gitu ya, konsep gitu, prinsip atau strategi ya yang diperlukan untuk memulai dan mengelola suatu usaha sehingga perlu pemahaman dasar. Nah, sehingga perlu kita ketahui apa sih teori-teori kewirausahaan tersebut gitu. Nah, itu kemudian yang kedua membahas mengenai ide dan peluang ya. Ide dan peluang tadi juga sudah dibahas oleh kelompok Tauri dan teman-temannya ya, bagaimana kita mencari ide dan mencari peluang. Nah, ide itu kan memang bisa muncul kapan saja dan di mana saja ya. Tadi mungkin sempat disampaikan bahwa mungkin kita sempat jalan-jalan kemana gitu ya, mungkin jalan-jalan ke mall gitu ya. Jadi kita tidak hanya eh, jalan-jalannya gitu ya, tetapi bisa mengambil dari hasilnya tadi, entah kita mungkin mengunjungi beberapa toko atau beberapa tenan gitu ya. Kemudian, nah itu bisa muncul usaha-usaha apa yang akan kita kembangkan gitu ya. Nah, sehingga nanti ada hubungannya dengan kreativitas dan inovasi. Ya, kalau kita tahu apa sih perbedaannya antara kreativitas dengan inovasi, tadi juga sempat dibahas juga ya, yang dinamakan dengan kreatif, dengan inovasi. Nah, itu seperti apa? Nah, sebenarnya dua hal ini ya, kreativitas, inovasi itu memiliki peran yang saling melengkapi ya. Tapi sebenarnya itu konsepnya itu agak berbeda dalam penerapannya ya. Kalau kreativitas itu lebih cenderung untuk apa ya? Kreativitas. Jadi kemampuan untuk menghasilkan ide baru gitu, unik gitu ya, original gitu ya. Jadi mungkin dalam kreativitas itu fokusnya itu pada berproses berpikir mungkin di luar kotak gitu ya, di luar kotak untuk menemukan solusi konsep yang mungkin belum pernah ada gitu ya. Jadi seorang wirausahawan itu menciptakan desain produk misalnya ya yang menarik dan berbeda dari yang lain. Sedangkan inovasi itu adalah penerapan ide-ide kreatif ya, penerapan ide kreatif ke dalam bentuk nyata. Nah, itu inovasi. Jadi seperti produk, misalnya layanan. Jadi proses yang memberikan suatu nilai tambah. Jadi jadi contohnya apa ya? Contohnya itu adalah mengubah ide desain produk itu menjadi barang yang diproduksi massal atau dijual di pasar. Jadi apa ya? Secara sederhana, kreativitas itu adalah langkah awal ya, langkah awal untuk menghasilkan ide. Sedangkan inovasi itu adalah langkah berikutnya untuk merealisasikan ide tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat. Boleh dikatakan seperti itu. Jadi kita sebagai wirausaha itu keduanya kreativitas dan inovasi itu sangat penting untuk menciptakan suatu keunggulan yang bersaing gitu ya, kompetitif. Gitu. Itu bedanya antara apa tadi kreativitas dan inovasi.
Nah, kemudian tadi kalau nggak salah juga ada mengenai apa ya, meningkatkan self efficacy ya. Apa tadi? Kepercayaan diri gitu ya dalam berwirausaha kalau nggak salah ya. Di sini itu juga mungkin langkah penting ya untuk membangun kepercayaan diri ya, kepercayaan diri. Bagaimana, saya yakin nggak sih dalam usaha ini gitu ya. Nah, mungkin kita bisa melakukan beberapa cara. Mungkin yang pertama itu adalah kita bisa melakukan refleksi diri ya, refleksi diri dalam artian kita bisa memahami kekuatan dan kelemahan diri kita ya. Kemudian kita mempunyai tujuan yang jelas mau apa sih yang akan dibangun gitu ya. Kita harus mempunyai tujuan jelas. Kemudian kita juga melakukan pengembangan keterampilan ya. Jadi kita bisa meluangkan waktu untuk belajar gitu ya, untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan usaha yang akan kita bangun. Kemudian mungkin kita bisa juga apa ya, semacam mencari komunitas ya. Jadi membangun komunitas, jadi kita mempunyai orang-orang yang mempunyai visi misi yang sama sehingga saling mendukung gitu ya. Nah, kemudian apalagi ya, mungkin bisa mengelola emosi juga perlu ya. Jadi kita bisa belajar mengontrol diri ya, mengontrol tingkat kesetresan juga ya dalam diri kita. Jadi agar tetap fokus ke tujuan kita itu mau apa gitu. Jadi dan mungkin satu lagi mungkin kita mempunyai semacam role model ya. Kita itu mempunyai role model siapa sih yang kita menjadi acuan gitu. Kadang-kadang kan kita memang mempunyai apa ya, teori role model itu kayak semacam idola gitu ya atau panutan gitu ya, panutan kan mungkin masing-masing orang itu berbeda ya. Saya ngefans nih, saya mempunyai role model ini nih karena apa gitu yang itu bisa membangun kepercayaan diri kita untuk memulai suatu usaha. Mungkin itu ya kesimpulannya ya. Jadi mungkin teori-teori kewirausahaan itu perlu sebagai pemahaman konsep dasar. Kemudian kita bahas ide dan peluangnya, bagaimana sih kita mencari ide dan peluang. Tadi sudah banyak sekali dibahas oleh kelompok Tauri ya. Nah itu mungkin sekarang kita mungkin merenungkan ya, merenungkan kira-kira apa sih yang sudah terpikirkan oleh masing-masing mahasiswa ini untuk memunculkan usaha atau ide baru ya dalam berwirausaha. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan teman-teman. Nanti mungkin PPT-nya boleh bisa di-share ya ke teman-teman yang lain supaya bisa dipelajari dan dibaca kembali. Kemudian saya juga mengingatkan jangan lupa untuk ide proposal bisnisnya ya untuk dimatangkan lagi dan untuk direncanakan implementasinya supaya nanti bisa berjalan ya di dalam satu semester ini ya, karena memang waktunya memang kita mini mini percobaan ya, mini praktek ya, sehingga itu bisa terwujud gitu ya. Ada lagi yang disampaikan? Dinda, ada pertanyaan? Izin bertanya untuk KT-nya mungkin nanti di minggu depan ya Ibu. Kenapa? Untuk kelas pengganti, kan kita ada Ut- 2 kali pertemuan yang KP. Iya, KP, kuliah pengganti maksudnya Dinda. Iya Ibu. Mm-mm. Itu nanti, Kenapa? iya itu nanti untuk jadwalnya mengajukan ke Ibu atau nanti Ibu yang akan konfirmasi jadwal kosong Ibu, Bu? Oh ya, Senin, Selasa, Rebo ada jadwal kosong nggak kalian? Kalau nggak Rebo, Jumat ya? Rabu kita kelas Penuh. sampai jam 12 Ibu. Jadi jam 1 sepertinya kosong. Oh iya, boleh. Rabu jam 1 ya. Rabu jam 1 bisa. Hmm.
Ya, nanti dikonfirmasi kembali ya. Ya, baik Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman, mungkin saya cukupkan ini ya untuk pertemuan hari ini. Mungkin kita foto dulu Dinda untuk kehadirannya. Silahkan on cam teman-teman. Nanti tolong dikirim ke saya ya, Dinda. Iya, baik Ibu. Mungkin untuk teman-teman bisa on cam dulu sebentar kita dokumentasi. Ini sudah masuk yang kemarin izin, Dinda siapa ya yang kemarin apa itu namanya yang izin beberapa kali itu loh. Kayak Fauzan sudah hadir Ibu. Yes. Izin screenshot ya, Ibu. Mungkin nonton bisa senyum dulu. Saya hitung 1, 2, 3. Fauzan mana ya? Fauzan, Rizka, Siska. Silakan kalau terkendala mungkin lapor aja ya. Tadi Siska sama Rizka izin off cam Ibu karena sinyalnya. Kalau Fauzan ini Oke. Ya. Sudah, Dinda? Sudah semua fotonya ya? sudah Ibu. Oke. Berarti masuk semua ya? Iya, hadir semua untuk hari ini. Oke. Presentasi proposal bisnisnya mulai kapan tuh, Dinda ya? Presentasinya itu belum ada tanggalnya Ibu karena perpanjangan lagi untuk submit proposalnya itu sampai 14 April. Oh gitu, 14 April. Oh ya udah, alhamdulillah berarti saya wajibkan aja di kelas ini untuk semuanya submit ke itu ya Dinda ya. Karena memang waktunya diperpanjang jadi sekaligus sebagai nanti penilaian UTS-nya ya, proposal ide bisnisnya. Jadi tolong semua mahasiswa untuk bisa submit ke PMW UNJ gitu ya. Iya, Ibu. Ya. Oke. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat ya untuk melakukan wirausaha ya. Mungkin saya rasa ini cukup menyenangkan juga ya. Mungkin apa namanya di luar mungkin yang matematik yang ini ya. Jadi melakukan hal-hal yang mungkin di luar ininya. Jadi mungkin saya rasa mungkin semangat kalian juga harus ada gitu ya. Bagaimana kita mencoba hal-hal yang baru tersebut gitu ya. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin keluar ya. Baik, Ibu.